supaya kita terhindar dari denda atau sanksi administrasi. Biasanya itu senilai Rp100.000 per SPT. Ngobras, ngobrol bareng asetku. Kak, di awal tahun ini kan lagi banyak nih, lagi masa-masanya banget pelaporan pajak tahunan. Nah, ternyata masih banyak loh yang belum aware dengan pelaporan pajak tahunan ini. Kira-kira kenapa sih kita perlu banget untuk lapor pajak tahunan? Ya, jadi kalau secara aturan memang jelas diatur di undang-undang bahwa setiap yang memiliki unsur subjektif dalam artian 183 hari berada di Indonesia, lebih dari 183 hari di Indonesia, dan juga memenuhi unsur objektif dalam artian memiliki penghasilan, maka secara aturan orang tersebut harus mendaftar NPWP. Nah, setiap orang yang memiliki NPWP, pada dasarnya dia wajib untuk melaporkan SPT-nya, gitu. Terlepas dia pun nanti mungkin tidak memiliki penghasilan. Oh, oke. Benefitnya sendiri apa sih untuk kita lapor pajak tahunan itu? Nah, mungkin yang pertama adalah kita nggak dapat surat cinta. Jadi biasanya untuk teman-teman yang mungkin memiliki NPWP tapi belum melaporkan, kadang orang pajak itu melakukan sampling atau mungkin by system akan mengirimkan surat ke alamat terdaftar untuk menanyakan SPT yang belum terlapor. Yang kedua, supaya kita terhindar dari denda atau sanksi administrasi. Biasanya itu senilai Rp100.000 per SPT. Oke, kalau dampak ke depannya sendiri gimana sih kalau kita nggak lapor pajak? Sedangkan yang kita tahu kan lapor pajak sendiri sebenarnya udah dilaporkan oleh perusahaan masing-masing kalau mereka memang mempunyai penghasilan atau gaji bulanan gitu. Ya, jadi itu mungkin dua hal yang berbeda ya, Penny ya. Jadi yang dilaporkan oleh perusahaan itu adalah SPT PPh 21, yang mana pada dasarnya merupakan SPT yang mengcover semua penghasilan dan pajak terutang yang dimiliki oleh karyawan perusahaan. Nah, sedangkan kalau yang di site kita nih, di individu, itu merupakan SPT individual atau orang pribadi tahunan yang harus kita lapor pada dasarnya untuk melaporkan semua penghasilan kita. Dalam artian berarti selain dari perusahaan mungkin Penia atau teman-teman yang lain punya penghasilan lain seperti mungkin dari saham, dari obligasi, atau mungkin dari deposito, dan itu semua harus dilaporkan. Gitu. Termasuk dengan apakah kita sudah menyetorkan semua pajak terutang terkait dengan penghasilan yang kita terima. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan nih, ternyata banyak yang belum punya EVIN dan belum pernah lapor pajak, itu kita harus kayak gimana sih? Ya, jadi teman-teman mungkin yang memiliki NPWP atau belum punya EVIN sebenarnya gampang. Mungkin teman-teman bisa daftar secara online di www.pajak.go.id dan biasanya itu ada informasi go through-nya itu gimana. Bisa melalui email juga ya kalau nggak salah? Setahu saya bisa. Oke. Gitu. Ada lagi nih berita yang katanya kedepannya nanti kita nggak perlu lagi punya NPWP, hanya perlu menggunakan nomor induk KTP. Jadi kalau dari segi teks sendiri pandangannya gimana sih? Ya, jadi sebenarnya ini merupakan suatu hal yang positif ya. Karena kalau kita lihat dari negara-negara maju, single identity number atau yang sekarang mungkin arahnya adalah NIK itu bisa dipakai untuk NPWP. Nah, itu sudah dipergunakan di negara-negara maju. Mungkin paling dekat tetangga kita, Singapura. Jadi basically sebenarnya secara administratif ini harusnya gampang banget. Kita cukup bawa satu KTP dan itu sudah bisa cover NPWP kita gitu. Jadi teman-teman juga nggak perlu khawatir, itu juga simple. Teman-teman cukup validasi NIK teman-teman itu di DJP online. Nanti di bagian profile, nanti teman-teman tinggal masuk di situ, terus validasi NIK teman-teman gitu. Itu tuh berlakunya mulai dari tahun kapan ya? 1 Januari 2024. Kalau teman-teman belum melakukan validasi NIK, maka teman-teman secara teknis tidak bisa melakukan penyetoran pajak gitu sih. Dianggapnya kayak nggak punya NPWP ya? Kayak dulu. Ya, mungkin by system mungkin demikian. Gitu.
Jadi Kak, ada nih fenomena yang satu karyawan itu di dua perusahaan yang berbeda. Otomatis kan mereka punya dua bukti potong dong ya. Jadi apa tuh yang harus kita lakukan? Sedangkan banyak yang terjadi kalau kita lapor dengan dua bukti potong itu adanya kurang atau lebih bayar. Iya. Jadi, Ya, jadi ini menurut saya ini merupakan fenomena yang umum ya. Ketika kita melakukan pindah kerja, itu awalnya sebaiknya kita menyerahkan bukti potong kita itu yang kita terima dari perusahaan sebelumnya. Tujuannya apa? HR lebih bisa untuk melakukan penghitungan ulang berapa penghasilan yang sudah diterima karyawan dan berapa pajak yang seharusnya dipotong. Oke. Sebagai contoh, kalau misalkan kita tidak menyerahkan bukti potong kita, maka penghasilan kita itu akan dihitung dari awal. Jadi seakan-akan kita baru pertama kali bekerja, gitu. Nah, tentu akan berbeda ketika kita sudah memperhitungkan penghasilan yang kita terima dari perusahaan sebelumnya. Nah, jadi pada akhir tahun biasanya bukti potong kita itu akan secara otomatis terupload di DJP online. Jadi ketika teman-teman mungkin di awal pas masuk di perusahaan baru lupa menyerahkan bukti potongnya, maka itu akan ketahuan berapa tuh kira-kira pajak yang mungkin kita harus setorkan gitu sebagai tambahan dari penghasilan yang kita terima. Jadi itu sebenarnya hal yang wajar ya kalau misalkan adanya kurang atau lebih bayar ya. Ya, mungkin lebih tepatnya kurang bayar kali, kalau lebih bayar jarang. Lalu nih, jika ada penghasilan tambahan dari luar negeri, itu mesti kita lapor juga nggak sih? Ya, jadi secara aturan memang di undang-undang dijelaskan bahwa kita harus melapor SPT itu secara lengkap, jelas, dan rinci gitu. Jadi setiap penghasilan ya, basically itu di undang-undang juga disebut yang kita terima yang mampu menambah kemampuan ekonomis kita itu pada dasarnya merupakan objek pajak. Jadi kalau mungkin Penia atau saya punya penghasilan, let's say mungkin dari ada usaha lain atau mungkin dari saham dari luar negeri gitu. Penny harus melaporkan semua penghasilan yang Penny terima itu di SPT tahunannya. Gitu. Kalau misalkan belum ada pemotongannya sendiri, berarti kita harus bayar secara mandiri. Iya, betul. Oke. Lalu kalau misalkan ada di pas kita lapor SPT itu kan ada tuh kolom harta, terus ada juga kolom hutang. Itu perlu dicantumkan juga nggak sih? Ya, ini good question juga. Jadi ini juga sebenarnya wajib ya. Jadi kalau teman-teman ingat, kita itu wajib melaporkan SPTK itu secara benar gitu, benar, lengkap dan jelas gitu. Dalam artian di sini termasuk dengan harta dan juga hutang kita. Karena tujuannya apa? Jadi basically itu sebenarnya selain kita melakukan kewajiban kita sebagaimana diatur di undang-undang untuk melaporkan semuanya dengan benar, jadi aktiva atau aset yang kita miliki itu pada dasarnya bisa dipakai sebagai referensi apakah individu atau kita itu telah melaporkan semua penghasilan kita. Itu tuh bakal mempengaruhi dari hasil lapor pajaknya sendiri nggak sih? Ya, sebenarnya kalau di harta dan utang itu nggak akan mempengaruhi bagian dari penghasilan sama utang pajak. Karena seperti yang saya bilang, pada dasarnya itu kalau pelaporan harta dan utang lebih ke arah administratif. Gitu. Tapi mungkin itu bisa dijadikan sebagai dasar di mana orang pajak akan mengecek apakah memang Penia sudah lapor seluruh hartanya atau belum. Apakah penghasilan yang Penia terima itu sudah inline dengan harta yang Penia miliki. Ini ada lagi pertanyaan untuk kita perlu nggak sih untuk lapor zakat? Sedangkan yang saya tahu kayaknya nilai dari zakat itu bisa mempengaruhi net income kita. Ya, betul ya? Betul. Jadi kalau di undang-undang dibilang bahwa sepanjang kita memberikan istilahnya zakat atau sumbangan, jadi mungkin itu ke badan zakat yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah, itu kita boleh untuk melaporkan di SPT tahunan kita. Jadi itu bisa kita pakai untuk mengurangi penghasilan. Nah, cuman umumnya mungkin kita tidak melaporkan. Kenapa? Karena kalau teman-teman itu punya penghasilan hanya dari satu perusahaan, maksudnya
Bukti hanya foto single final. income dari perusahaan saja, which is itu sudah dipotong, maka ketika teman-teman melaporkan zakat, maka ditakutkan nanti justru akan mengakibatkan teman-teman di posisi lebih bayar. Impact-nya secara otomatis ketika teman-teman melakukan pelaporan lebih bayar, maka teman-teman akan diperiksa oleh orang pajak. Di pertanyaan terakhir nih, untuk lapor tahun pajak di 2022 ini, kita bisa mulai kapan sih dan berakhir kapan? Ya, jadi kalau secara peraturan itu kita punya periode untuk pelaporan itu 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Atau dengan kata lain, kita harus setor pajak dan lapor penghasilan dan pajak kita paling lambat tanggal 31 Maret 2023. Nah, teman-teman gimana? Udah jelas kan informasinya? Kalau masih ada pertanyaan, boleh ya komen di kolom komentar. Oke temanku, jangan lupa lapor SPT tahunan ya. Bye-bye!